Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menunjukkan video tutorial mengenai uh, penggunaan kertas kerja terhadap penerapan kas desa. Di sini saya akan mengambil contoh desa Talekoy. Jadi pertama-tama kita harus melakukan ambil data BKU dalam aplikasi Siswa Skeudes ataupun Siskeudes. Ini saya ambil contoh Siskeudesnya untuk tahun 2025. Nah ini. Jadi setelah kita membuka ini, kita tuliskan dulu untuk user ID itu nama desanya dalam huruf kecil, Talekoy. Kemudian passwordnya juga sama, Talekoy. Kita buka. Nah, kalau sudah kita buka ke laporan, kita buka ke penata usahaan. Nanti di sini pilih saja BKU-nya. Tanggalnya kita sesuaikan, misalkan kita mau menutup kasa pada tanggal 28 Agustus. Jadi di sini kita gantikan di bulan Agustus 2025 tanggal 28. Nah, ini sebagai contoh sampel saja. Kecamatannya kita masuk Kecamatan Dusun Utara, desanya Desa Talekoy. Ini tidak usah kita langsung kosong saja, langsung cetakan. Nah, ini sudah jadi. Kalau sudah, langsung saja klik bagian sini, langsung di print saja, ganti menjadi Microsoft PDF, baru kita printkan saja. Klik OK. Nah, letakkan di mana kita mau meletakkan, misalkan di nah di sini. Ketikkan saja misalkan BKU 2025 bulan apa? Bulan Agustus. Nah, seperti itu. Lalu ketikkan save saja di sini. Nah, kita save. Lagi proses. Nah, sudah. Nah, kalau sudah, lakukan juga hal yang sama pada Siskeudes 2024. Nah, ini sudah jadi 2 BKU 2024 dan BKU 2025 sampai dengan Agustus. Langkah selanjutnya adalah mengkonvert dari PDF menjadi Excel. Kita bukakan ini saja dulu, ketikkan aja PDF to Excel. Mungkin bisa juga pakai hal yang mirip-mirip. Kita buka, selectkan dulu, ambil misalkan kita ambil BKU 2024, open, on sheet, oke. Kemudian kita downloadkan saja. Ini sudah download, lakukan juga pada 2025, select data lagi, pilih BKU 2025, pilih one sheet, jangan multi sheet, pilih yang one sheet, convert. Kalau sudah, download lagi. Nah, baru kita buka yang setelah kita download tadi. Ini kita kopikan lagi ke tempat kertas kerjanya. Kemudian baru kita bukakan kertas kerjanya, kertas kerja kosong. Kertas kerja ini bisa di-download melalui link yang terdapat pada panduan praktis atau buku saku digital yang telah saya bikin. Nah, kalau sudah, kita bukakan dulu contoh yang 2024. Ini aktifkan pengeditan. Nah, dalam proses ini yang harus kita lakukan adalah perapian BKU sebelum kita mengcopy paste ke dalam kertas kerja. Ada 5 langkah penting yang harus kalian ingat. Yang pertama adalah menghapus kolom dan baris yang tidak terpakai. Ini kolom ini tidak boleh ada 2 ini dalam satu ini, maka harus kita hapuskan yang C-nya. Ini juga yang E-nya kita hapuskan. Kalau sudah, langkah 2, kita klik bagian sini, kita hilangkan merge and center-nya. Nah, kalau sudah, baru kita klik bagian sini, kita filter. Baru kita klik bagian sini, ketikkan bukti.
enter, klik lagi, pilih yang angka 7, enter. Nah, kalau sudah, kita blokkan sampai bawah, baru kita hapus. Nah, kalau sudah, matikan saja filternya. Langkah ketiganya tadi, langkah keempat, hilangkan titik semua pada kolom ini. Ketikkan ini, Ctrl F, ketikkan ganti, baru ketik. Langsung kita ganti semua sini. Oke, ini sudah diganti. Kemudian kita membuat tanggal pada tanggal-tanggal yang kosong ini untuk diambil sama dengan ke atas ini. Jadi ketikkan kolom ini, temukan dan pilih, go to special, pilih blank atau kosong. Baru kita ketikkan sama dengan, ketik yang di atas sama dengan ini, baru kita ketikkan Ctrl Enter. Nah, dia akan seperti ini. Sisanya mungkin tinggal kita rapikan saja, tidak dirapikan juga boleh. Nah, kalau sudah, kita blokkan dari angka 1, nah sini sampai ke bawah. Nah, sampai sini saja. Ctrl C, buka kertas kerja, klik bagian sini di bawah nomor ini, klik kanan, paste angka. Kalau sudah, lakukan hal sama pada BKU 2025. Ini, ingat, hapus baris dan kolom yang tidak terpakai. Kemudian langkah keduanya, blok semua ini, hapuskan margin centernya. Kemudian kita filter. Kemudian kita klik di sini bukti. Oke, kita pilih lagi angka yang 7. Oke. Kemudian blokkan lagi. Habis itu kita hapus. Habis itu hilangkan filter. Langkah keempat, klik sini, Ctrl F, ketikkan ganti, ketik angka titik, ganti semua. Oke, yang ini pilih temukan, pergi ke spesial, pilih kosong. Oke, sama dengan diambil atasnya, Ctrl Enter. Kalau sudah, kita rapikan sedikit bagian sini. Nah, baru kita blok kayak seperti tadi lagi sampai bawah. Kita copy paste ke dalam kertas kerja tahun 2025. Paste sini. Tahun ini adalah tahun yang sedang periksa, tahun lalu itu 1 tahun sebelumnya. Jadi tahun 2024 dimasukkan ke sini, tahun 2025 dimasukkan ke sini. Nah, kalau sudah, kita langsung ke rekening koran. Nah, di sini kita isikan secara manual berdasarkan apa yang kita baca pada rekening koran. Caranya tuh isikan angkanya di bulan Januari, beri keterangannya apa misalkan. Nah, tadi kalau sudah kita isikan rekening koran, ini diisi secara manual. Kalian fokus pada pengisian yang warna kuning ini saja, yang warna hijau ini otomatis. Jadi caranya kita bukakan rekening koran. Saya akan bersampel contoh pengisian pada tahun 2024 lah. Rekening koran ini bisa dalam bentuk fisik yang dikasihkan oleh desa, bisa dalam bentuk pen yang dikasihkan oleh desa. Ini bulan 12-nya di atas, kita ke bawah kan, berarti mulai dari bulan Januari. Ambil sampel pengisiannya. Nah, buat 2 lapis seperti ini supaya untuk mempermudah pengisiannya. Jadi di bulan Januari, di sini saya akan menjelaskan juga bagaimana cara pengisiannya. Misalkan di bulan Januari, di sini ada kredit, maka kita samakan dengan kredit yaitu penerimaan. Di sini ada debit, maka kita samakan juga di sini debit yaitu pengeluaran. Di sini yang tertera di sini, tapi perlu diingat dulu harus kita masukkan dulu saldo awal. Saldo awal ini itu harus sama dengan saldo awal yang di sini. Jadi disamakan saja. Kemudian pada bulan Januari kita lihat apa yang ada di sini. Itu bagian debit, ya 5.500. Untuk bila misalkan debit, tulisan di sini ada admin fee, maka itu termasuk dengan admin bank. Maka kita ketikkan sini 5.500,
pilih di sini adalah admin bank. Nah, kalau sudah, kita lanjut lagi ke bulan 2. Nah, bulan 2 di sini kita lihat apa saja. Yang pertama di sini ada debit admin bank, kita masukkan lagi debit. Ini kita masukkan keterangan admin bank. Kemudian di sini ada ini bila ada pemasukan yang kita tidak ketahui maksudnya apa, maka itu biasanya termasuk dalam transfer untuk silpa. Itu terjadi di awal tahun, biasanya antara bulan Januari atau Februari. Ini sudah jelas adalah silpa. Langsung kita masukkan saja, bisa kita satu-satu ditulis, bisa juga langsung kita totalkan saja. Sini saya ngambil langsung totalkan saja, 17.100.000. Kita pilih bagian namanya silpa. Sini ada pilihannya. Caranya seperti ini. Dan selanjutnya juga akan terus seperti itu. Kita masuk ke bulan ketiga. Di sini ada admin fee lagi, kemudian di bulan keempat. Nah, kita masuk ke bagian bulan keempat, bagian kredit. Kredit di sini ada SPAN. SPAN itu artinya transfer dari pusat, berarti menandakan bahwa ini adalah dana desa. Jadi bila ada uraian transaksinya adalah SPAN, sudah jelas itu adalah dana desa. Untuk menentukan DD tahap 1 dan DD tahap 2-nya kita lihat berdasarkan urutan kapan yang pertama kali masuk, maka itu disebut dengan DD tahap 1. Habis itu bila ada debit yang pengambilan seperti ini SBYNDS, maka sudah jelas itu masuk ke penarikan saldo. Nah, untuk yang 3.948 ini itu adalah kredit atau pemasukan yang berasal dari bunga bank, interest and account, maka kita masukkan di sini adalah bunga bank. Nah, dan bila misalkan di sini ada tulisan salary crediting ADD tahap berapa, misalkan tahap 1, langsung saja kita masukkan tahap 1, ADD tahap 1 seperti ini, pilih ADD tahap 1, masukkan angkanya juga. Dan selanjutnya kita lakukan hal sama sampai dengan selesai ke bulan Desember. Ini sebulan Desember. Nah, kalau misalkan sudah, kita cekkan saja langsung sisa saldo ini harus sama dengan pada bulan akhir kita memeriksa. Misalkan tahun 2024 adalah bulan Desember, kita lihat saldo akhirnya apakah sama dengan ada di sini. Kalau ini sudah sama, maka pengisian kita itu sudah bisa kita anggap benar. Jika ini masih berbeda atau salah, kita perlu mengcross-check satu-satu lagi apakah ada terjadi kesalahan pengetikan dan semacamnya. Nah, sudah. Kalau sudah, kita langsung masuk ke nah, sini langsung ke penarikan sini. Anggap yang ini sudah kita isikan juga. Bulan 2 tahun 2025 juga. Ini kita cek juga harus sama dengan saldo rekening akhir. Nah, baru kita cek bagian bawah sini. Kalau ini belum 0, hasil ini belum 0, maka artinya terjadi kesalahan pada pencatatan BKU bagian penerimaan oleh Desa Talekoi. Ini terjadi kesalahan perselisih 11.000, lebihan 11.000 pada saldo pindahan. Maka perlu kita perbaiki untuk saldo pindahan, kita fokus ke kompilasi saja. Jadi ini kita ambilkan langsung bagian sini. Kita perlu tandai kuning terlebih dahulu. Kita tandai kuning ini artinya hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan pencatatan BKU pada desa Taleko ini harus kita sampaikan kepada aparat desa pada saat pertemuan nanti. Ini langsung kita ambil sama dengan, kita perbaikan atau kita samakan dengan rekening koran. Ambil yang saldo rekeningnya yang sudah sesuai. Nah, kalau sudah kita lihat lagi. Nah, kalau tadi sudah disesuaikan, maka ini hasilnya akan 0, berarti sudah benar. Kita lanjut ke 2025. 2025 kita lihat lagi, ini terjadi selisih 5.500 pada saldo pindahan dan ada bunga yaitu minus 47.129. Nah, untuk saldo pindahannya kita ulangi lagi. Berarti kita buka kompilasi tahun 2025 tahun ini. Kita buka ke saldo pindahan, kita kasihkan warna dulu.
langsungkan sama dengan ambil yang rekening korannya saja. Nah, ini sudah 0. Kemudian yang bunga bank. Bunga bank ini cara mengeceknya adalah kalau terjadi selisih, kita bukakan kompilasi, baru kita sandingkan dengan rekening koran tahun 2025. Nah, rekening koran dengan kertas kerjanya. Fokus kita adalah bagian bunga bank ini, atau yang kolom nomor 9 ini. Kita fokus satu persatu. Bulan Januari harusnya terjadi terjadi penerimaan bunga bank sebesar 100.000 berdasarkan data ini. Sedangkan di sini tidak ada terjadi penerimaan bunga bank. Artinya data 100.000 ini tidak seharusnya ada. Makanya harus kita hapuskan saja. Ini kita nolkan saja langsung. Kemudian kita cek lagi bulan Februari. Kita lihat di sini ada 11.736 ada, oke. Bulan Maretnya sini ada 14.286 ada, oke. Bulan Aprilnya ada 11.736 lagi, oke. Bulan Mei. Nah, bulan Mei ini di sini ada banknya 52.871, sedangkan di sini dia tidak masukkannya, maka harus kita masukkan sesuai dengan rekening koran. Bisa kita sama dengan langsung kita ambilkan di rekening koran bulan Mei 2025, atau diketikkan manual juga bisa. Kita perlu tanda kuning juga. Kita lihat kembali. Nah, ini kalau ini sudah 0 keduanya, maka tidak ada terjadi kesalahan pencatatan lagi pada BKU Desa Telekoy. Dan kalau sudah di sini pasti akan otomatis benar. Nah, berarti ini akan saya jelaskan lagi. Berdasarkan data yang telah kita catat, ada saldo tunai yang seharusnya pada desa sebesar Rp186.154.959. Saldo bank Rp88.046. Habis itu ada lebih setor pajak pada tahun 2024 sebesar sekian. Di sini ada total dari tunai dan banknya, dan nilai ini harus sama dengan nilai ini. Makanya dia bisa dibilang benar. Berlaku juga pada tahun 2025. Nah, kalau ini sudah berarti kita sudah siap untuk bertemu dengan aparat desa. Nah, saat pertemuan dengan aparat desa itulah kita akan melakukan pengecekan kas fisik serta memverifikasi. Yang kita fokus itu adalah data di 2025. Jadi kita akan memverifikasi kurang setor pajaknya itu bagaimana, apakah duit saldo tunai memang benar segini dan saldo bank benar segini, atau ada data lainnya. Tapi sebelum bertemu dengan desa, kita isikan dulu data BAP yang ada di sini. Ini kalian fokus pada hal yang berwarna kuning saja. Ini juga warna kuning fokuskan namanya di sini saja. Ini surat tugas, kemudian tahun tugas, tahun surat tugasnya, nama kepala desanya, nama bendahara tahun 2024, nama bendahara tahun 2025. Fokus pengisiannya pada warna kuning ini saja. Cara pengisian ini itu tinggal kita pilih saja. Ini juga langsung kita pilih saja. Nah, kalau sudah diisi ini, namanya kalau sudah diisi, baru kita fokus ke BAP. Semua yang ada di sini akan otomatis terisi berdasarkan data BAP yang telah kita isikan di sini tadi. Jadi teman-teman langsung fokus saja pada pengisian fisik oleh desa. Nah, ini fokus ke bagian register penutupan kas, langsung bagian saldo kas tunai, cek berapa cash fisik untuk uang kertas dan logam yang ada di bendahara desa. Ini contohnya 100 ribunya ada 1, 50 ribunya ada 1, 5.000 ada 2, 2.000 ada 2. Dan uang logamnya tidak ada. Sudah, kalau sudah kita cek saldo rekening ini otomatis. Nah, untuk panjar ini kalau dilihat dari data uang kas saldo kas tunai untuk yang uang kertas dan uang logam sudah jelas ini tidak sama dengan yang ada di saldo tunai yang seharusnya yaitu 186 juta. Maka perlu dicari tahu lagi kenapa ada selisih. Umumnya itu bisa terjadi pada adanya panjar.
Panjar itu adalah uang yang sudah dipakai oleh desa namun belum di SPJ-kan dan belum dibukukan. Jadi harus ada surat panjar desa itu saat menunjukkan kepada kita. Ini contoh panjarnya misalkan seperti ini. Panjar 2025 ada kegiatan penyandian seluar daerah dan sebagai macam kita totalkan, langsung kita masukkan ke berita acara ini. Langsung kita ambil sama dengan ambil yang ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk pajak tadi sudah terlihat pada rekap PKU bahwa pajak itu terjadi kurang setor pajak 67 juta. Ini status harus kita cek benar-benar apakah itu kita cek pilih salah satu dari 4 ini. Apakah itu pajaknya sudah setelah dibukukan? Sudah jelas ini tidak mungkin. Ini hanya memungkinkan jika pada pajak itu nilainya adalah 0. Habis itu jika nilainya ada, maka ada di 3 pilihan saja. Yang pertama, pajaknya sudah disetor namun belum dibukukan. Ini harus ada bukti setor pajaknya. Yang kedua, pajaknya belum disetor namun terdapat cash tunai. Itu berarti pengecekan cash tunai itu harus termasuk pajaknya juga. Atau pajak belum disetor dan tidak ada uang cash tunai. Nah, ini biasanya artinya itu menjadi temuan. Karena tidak mungkin uang pajak itu tidak ada di bendahara desa kalau belum disetorkan, harus dimasukkan ketemuan. Jadi kondisi bagian sini kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ini sampel yang saya ambil di desa Telekai kemarin itu adalah pajaknya sudah disetor namun belum dibukukan. Nah, sudah tinggal masukkan ke situ. Maka yang ini sudah semuanya otomatis, kita langsung naik ke paling atas, kita lihat hasil akhirnya. Fokus ke hasil akhir ini saja. Kemudian kita berikan penjelasannya, yang ini memang harus secara manual, yang saya tadi warna merah ini. Sesuaikan dengan keadaan ini. Jadi ini adalah selisih kurang uang kecil karena terjadinya pembulatan pada kas tunai yang ada di bendaharanya. Maka selisih kurang uang kecil seperti ini saja sudah cukup. Kalau sudah, kita hitamkan saja. Nah, maka berita acara penulisan desa ini sudah selesai. Ini kita klik, kita hilangkan juga tanpa isian. Nah, biar semuanya hitam. Yang ada di sini itu semuanya juga otomatis. Jadi teman-teman nanti tinggal printkan saja berita acara penulisan desanya. Yang di print itu ada 3 biasanya, yaitu yang rekap, kemudian berita acara penulisan desa yang ini, kemudian penutupan kas. Ada 3 hal yang harus teman-teman print pada saat melakukan penutupan kas desa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap dengan adanya video tutorial ini teman-teman bisa paham dan mengerti bagaimana cara melakukan penutupan kas menggunakan kertas kerja yang sudah saya berikan ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.